Halo sahabat-sahabat Dura King, kembali bersama saya Hari Buana dari Dura King Racing Team. Di video kali ini agak beda ya, karena di sini saya ingin bermonolog, ingin menyampaikan isi kepala saya ketika saya mancing sendirian. Apalagi kali ini saya mancing di sebuah tempat yang bisa disebut sanggrilanya fishing spot saya. Yang bisa dilihat begitu indah tempat ini, tengah-tengah perkebunan teh di area Bandung Selatan, yang mana saya sudah gak memikirkan ikan-ikan target lagi, tapi bisa menyemplungkan umpan, memperhatikan pelampung, rasanya sudah bahagia sekali. Tapi tentunya sebagai pemancing tetap saya pengen dapat ikan dong. Karena bagaimanapun ya memancing itu targetnya dapat ikan, gak yang lain. Walau demikian tentunya keindahan alam yang ada di sekitar saya saat ini benar-benar lebih dari apa yang saya harapkan dari sebuah trip memancing. Alam yang indah dan ikan-ikan yang mungkin nanti saya dapat, entah apa, saya belum tahu saya akan dapat apa. Yang pasti targetnya jelas ikan-ikan kecil, karena peralatan yang saya gunakan pun ya setting untuk ikan-ikan kecil. Microfishing guys, atau mungkin bahasa kerennya sekarang lagi dikenal dengan Tanago Game ya. Ya mau disebut microfishing, mau disebut Tanago Game, bebas-bebas aja sih. Yang pasti kalau bagi saya memancing ikan-ikan kecil ini emang udah menjadi passion saya semenjak lama. Mungkin ini berkaitan dengan masa kecil saya ya. Dulu ketika kecil saya sering diajak oleh bapak saya tuh ngabenter. Ya masa kecil saya di Sukabumi, saya sering diajak ngabenter di sana dan mungkin itu sangat mengakar atau sangat memorable bagi saya, sehingga dalam perjalanan memancing saya sampai saat ini ikan-ikan kecil ini selalu mendapatkan tempat yang khusus. Tidak pernah terlupakan dan bahkan selalu menjadi passion utama saya. Kalau boleh sedikit sombong, mungkin nyari tuna, jigging, popping, marlin itu adalah kegiatan memancing di antara memancing ikan-ikan kecil yang menjadi passion utama saya. Ya keren lah. Karena ya seperti itu tadi gitu. Ketika kita memancing sendirian seperti yang saya lakukan saat ini, kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Kita bisa memikirkan banyak hal, diselingi dengan memperhatikan gerakan pelampung, strike demi strike, walaupun kali ini belum strike juga sih. Tapi kita bisa berdialog dengan diri sendiri, bisa memikirkan banyak hal, bahkan bisa mencari inspirasi-inspirasi tentang situasi-situasi yang kita hadapi. Misalnya apa ya? Banyak lah. Tagihan bulanan, cicilan rumah, cicilan motor, apapun itulah. Itu bisa kita diskusikan dengan diri sendiri saat kita memancing di tempat yang seperti ini dengan target yang ya apa adanya sih. Tapi dialog dengan diri sendirinya ini bagi saya tuh lebih penting ya. Lebih gagal guys. Aduh, gagal gak apa-apa deh. Coba lagi. Intinya ketika melakukan aktivitas microfishing, target itu untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya sudah terhapus di benak saya. Tentunya sebagai pemancing, ingin mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya adalah sebuah kewajaran. Tapi bagi saya pribadi, dengan diberikan anugerah bisa memancing di spot yang indah seperti ini, itu lebih dari cukup. Seringkali saya udah gak peduli lagi dengan target-target ikan. Tapi mungkin
Ini sih lebih karena gara-gara Budiwi sih. Iya, gara-gara Budiwi ini. Ketika Om Budiwi kontak saya untuk bikin grup IMFT atau Ispul Microfishing atau dan Tanago Game ini, jujur aja ini bener-bener men-trigger fashion mancing saya yang sebenarnya. Ya, memancing ikan-ikan kecil. Dan bagi saya, kebahagiaan memancing itu tidak berbanding lurus dengan ukuran ikan. Mau kecil mau besar, ya kebahagiaan saya tetap sama. Karena bagi saya menikmati keseluruhan proses ketika memancing itu lebih penting dibanding hanya sekedar menangkap ikan sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Mungkin saya udah melewati fase itu sudah cukup lama ya. Jadi sekarang memancing hanya benar-benar mencari kebahagiaan. Tentunya beda ketika saya memancing dalam rangka pekerjaan. Itu hal yang berbeda deh, nggak usah kita bahas kali ini. Ya, saya senang sekali karena di grup IMFT ini ternyata saya menemukan banyak sahabat-sahabat yang memiliki fashion yang sama ya. Sama-sama, wait sebentar, saya dapat ikan. Dan ternyata dapat ikan cere, bernyet atau impun kata orang Sunda. Ikan yang walaupun kecil-kecil dan hampir bisa kita temukan di mana saja, tapi faktanya ikan ini adalah ikan yang datang dari benua Amerika. Ikan yang didatang oleh bangsa penjajah kita Belanda dulu untuk membasmi nyamuk malaria. Dan saya kira sukses karena dengan keberadaan ikan ini penyakit malaria bisa tertekan ya, bisa ya tidak parah lagi lah. Baik lagi ke yang tadi apa sih? Oh iya, ketika kita memancing microfishing seperti ini, tetap saja kita harus memperhatikan keseimbangan peralatan. Karena memancing tanpa sensasi, saya kira juga bukan memancing yang membahagiakan ya. Makanya ketika memancing ikan-ikan kecil, peralatan yang tepat tentunya juga sangat dibutuhkan. Misalnya ya joran yang memang khusus diperuntukkan untuk ikan-ikan kecil, benangnya juga kecil, kailnya juga kecil, imut-imut sekali bahkan. Sering saya baca komen-komen atau postingan di grup IMFT yang mengatakan sangat kesulitan ketika mencoba menyimpul kail kecil. Saya kira itu hanya masalah kebiasaan aja sih. Kalau udah dibiasakan sederhana aja. Tapi memang ya itu salah satu tantangannya. Wah sayang nih, ikannya yang naik baru 2 spesies. Tadi ikan pertama ikan cere atau ikan impun kata orang Sunda. Banyak banget sih istilah ikan itu. Dan yang barusan saya dapat terakhir itu ikan pelapis sodahar. Atau kalau betina ya, yang tadi itu sodahar betina. Karena kalau sodahar jantan tuh ada buntut yang kayak pedang itu. Makanya sebagian orang menyebutnya ikan pedang. Balik lagi ke mancing sendirian. Dapat ikan lagi. Cere lagi guys. Asik loh. Mancing ikan-ikan kecil ini bener-bener asik. Mau ngomong apa sih tadi? Oh iya, memancing ikan-ikan kecil ketika dinikmati dengan cara yang tepat, saya jamin bakal lebih membahagiakan dibanding teknik-teknik pancing yang lain. Walaupun sebenarnya nggak bisa dibandingkan seperti itu ya, nggak apple to apple. Ya misalnya mancing ikan-ikan segede gini dibandingin dengan popping dengan target GT bersan atau dengan teknik trolling yang targetnya bilfish babon ya nggak bisa dibandingin.
1:1 atau apple to apple, tapi masing-masing memiliki kebahagiaannya sendiri. Walaupun alhamdulillah saya menemukan kebahagiaan lebih di fashion saya, ikan kecil ini. Ya, seperti inilah keseharian saya. Atau mungkin ini aslinya saya ketika memancing, yang paling saya nikmati ya seperti ini. Sendirian lagi ya. Terkadang memancing sendirian ini butuh keberanian. Kenapa butuh keberanian? Karena mungkin dari sisi safety juga nggak bagus sebenarnya. Walaupun kita mancing di tempat yang cenderung safe seperti tempat saya mancing saat ini, tapi seringkali adanya teman atau sahabat yang menemani kita mancing itu menjadi bagian penting, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Walaupun tetap aja saya sangat menikmati mancing sendirian, karena ya ketika mancing sendirian seperti inilah saya bisa bermonolog seperti ini. Banyak yang bisa saya diskusikan dengan diri saya sendiri. Ya banyak hal. Apalagi ya? Kadang-kadang kita bisa memikirkan keluarga kita di sini. Saya kepala keluarga dari 1 istri dan 2 orang anak. Anak yang paling gede baru lulus tahun ini di SMK. Dia punya julukan bagus, alumni corona, karena nggak ujian, nggak apa, tiba-tiba lulus saja gara-gara pandemi virus corona ini. Ya di satu sisi mungkin dia nggak harus belajar untuk menghadapi ujian nasional, tapi saya kira juga ada negatifnya juga ya, karena akhirnya jadi nggak clear seberapa jauh sih hasil pendidikan anak kita. Nggak apa-apalah, memang situasinya seperti ini. Anak saya yang kecil baru kelas 2 SD, bandelnya minta ampun. Ya seru lah. Oh iya, pekerjaan saya di Duraking Fishing Team atau di brand Duraking High Performance Fishing Tackle juga sangat menyenangkan. Karena ya mungkin saya termasuk orang yang beruntung ketika passion atau hobi saya menjadi pekerjaan ya. Di situ ada istilah apa ya? Pekerjaan yang menyenangkan. Karena memancing itu salah satu bagian dari pekerjaan saya. Atau bisa disebut jarang-jarang loh orang yang mancingnya digaji. Walaupun sebenarnya nggak sesederhana itu. Karena tanggung jawab yang saya emban juga cukup besar ya. Ketika kita mendevelop sebuah produk atau mengembangkan sebuah produk-produk baru, di situ ada tanggung jawab terhadap perusahaan dan tanggung jawab lebih besar lagi kepada customer atau market yang akan mempergunakan produk-produk kita. Kalian mungkin nggak pernah ngalamin bagaimana ketika pulang mancing harus bikin laporan berlembar-lembar untuk didiskusikan dengan bagian produksi. Ya itu juga hal yang apa ya, bagi orang lapangan seperti saya agak males sih, tapi itu bagian dari pekerjaan yang tidak bisa saya hindari. Kok bahas pekerjaan sih, mending bahas apa ya? Kayaknya sih teman-teman harus nyoba mancing di sini. Ikannya nggak banyak, kecil-kecil. Katanya sih di sini di spot ini banyak sekali benter atau wader ya, wader cakul tepatnya. Tapi kayaknya karena airnya begitu bening, benternya bersembunyi. Dia takut ya ketika melihat ada keberadaan manusia atau kayak gimana. Padahal kalau ngeliat report teman-teman yang lain mancing di spot ini, benternya monster-monster. Bahkan ada yang nyampe 20 cm segala. Cuman ya berdasarkan pengalaman teman-teman, mereka mancingnya malam. Malam mancing di sini di mana lokasinya bisa mencapai -1 derajat sih kayaknya
agak gimana ya. Tapi mungkin saya akan coba lain kali. Aduh, sayang nih. Ikannya cere dan sodahar. Itu pun ukurannya nggak gede-gede. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, saya sering kali bikin bambu-bambu, joran bambu ya maksudnya. Tapi kali ini saya lebih memilih joran karbon. Mungkin saya pengen berbicara tentang kenapa saya tidak menggunakan joran bambu tradisional di trip ini, karena selain efisiensi ya, tegek-tegek mikro seperti ini kan tinggal dilipat masuk tas, masuk enak banget ya bawahnya ya. Tapi juga material karbon ini juga memberikan sensasi yang sangat pas bagi saya, karena material karbon bisa memberikan transfer energi yang bagus ya. Transfer energi di sini maksudnya seperti ini. Kita bisa merasakan sentuhan sekecil apapun melalui benang dan joran kita, atau secara kasarnya bisa disebut seperti ini. Sekecil apapun gerakan ikan itu tertransfer dengan baik ke badan kita. Jadi ya itu kenapa saya tetap menjadikan material karbon sebagai material favorit saya untuk memancing ikan-ikan kecil seperti ini. Walau demikian, saya juga tetap sering menggunakan joran-joran tradisional dengan pertimbangan apa ya? Bukan eksklusivitas, tapi lebih ke romantisme ya. Romantisme. Apalagi kalau kita bisa menemukan joran-joran tradisional dengan material bambu atau material-material lainnya yang memiliki karakter yang bagus atau karakter yang tepat. Aduh, itu ada yang batuk. Jadi, walaupun kita menggunakan material bambu, tetap kita bisa merasakan sensitivitas dan sensasi ketika kita fight dengan ikan-ikan kecil. Walaupun ya memang untuk membentuk joran tradisional atau joran bambu seperti itu dibutuhkan pemilihan material yang super ya. Kita harus benar-benar memilih dan mengerjakannya sepenuh hati. Dan yang pasti kuncinya adalah kita tidak boleh terburu-buru menggunakan atau membentuk atau membuat joran-joran tradisional, apalagi dengan material alam seperti bambu, waregu atau yang lain-lain. Itu butuh kesabaran. Yang pasti kerjakan dengan sepenuh hati sehingga karya yang kita buat selain indah dipandang mata juga memiliki karakter yang pas untuk digunakan memancing. Saya kira itu penting sekali ya. Keseimbangan antara penampilan dengan fungsi. Karena walaupun penampilannya bagus, tapi kalau karakternya ketika digunakan memancing gak nyaman, saya kira percuma juga. Ini yang mancing kemana nih? Yang mancingnya malah ngomong sendiri. Aduh, keren banget nih tempat nih. Melihat air bergerak seperti ini aja, kayaknya hati udah damai banget. Capung, burung, suara kodok, surga bener. Bener-bener ini Sangrila saya. Semilir angin di pegunungan Bandung Selatan ini juga bener-bener membuat saya betah ya. Ngapain sih tadi? Ngambil apaan sih? Oh, ngambil koin. Ya sih, karena ukurannya kecil-kecil, semoga aja ada ikan yang masuk ke koin game. Koin game ala Hari Buana. Kita lihat deh
Ada nggak ikan yang bisa masuk ke kategori coin game? Semoga aja sih. Langsung strike. Coba kita cek dengan coin game. Kayaknya enggak sih. Ini gede. Panjangnya mungkin sekitar 2 cm setengah atau 3 cm. Nggak masuk, ini nggak masuk. Tuh kan? Masih ngelewatin badan koin. Yaudah, nggak apa-apa, nyari lagi deh. Mancing sendirian seperti ini membuat kita banyak berpikir. Saya sih berharap pemancing-pemancing microfishing di Indonesia bisa menikmati aktivitas microfishingnya dengan sepenuh hati. Ketika menemukan spot-spot yang indah seperti ini, ya dijagalah. Salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Sebisa mungkin sampah yang kita bawa ya kita bawa balik lagi. Sayang loh, tempat-tempat indah seperti ini kalau kita rusak. Aduh. Sebenarnya saya pengen ke Kalimantan. Karena ngelihat teman-teman report di sana, Tanago game-nya, ikan-ikan Tanagonya keren-keren. Wild Betta, keluarga Rasbora. Wah, surga deh di sana buat penggemar microfishing kayak seperti saya. Ya, bukan berarti teman-teman yang sama-sama tinggal di Jawa harus patah semangat ya. Banyak kok spesies-spesies di Jawa juga yang keren-keren. Tapi ya mungkin kita harus agak jauh bergerak untuk mendapatkan spesies-spesies keren itu. Alhamdulillah bahkan di Bandung tempat saya tinggal, untuk mendapatkan maser juga belum terlalu harus jauh deh. Ya perjalanan 10 menit saya bisa dapat ikan maser. Walaupun ya gak gampang. Seharian dapat 2 ekor aja udah bagus. Jangankan 2 ekor, sehari mancing dapat 1 ekor juga itu udah prestasi banget. Tapi tetap ikannya maser dan itu sangat-sangat membahagiakan. Karena sekecil apapun maser, tetap aja maser. Rajanya sungai, bro. Aduh, susah banget nih nyari ikan natif di sini. Masa sih bentirnya nggak makan? Tadi pas baru sampai sebenarnya sempat ada wader pari atau parai makan sih. Cuman saat itu video belum on. Ya udah deh. Cari lagi. Ikan apa nih berikutnya yang kita dapat nih? Dapat apa kamu hari? Apa yang kamu cari hari? Aduh. Kedamaian yang pasti. Kedamaian ketika memancing seperti ini sangat tidak ternilai. Ditambah dengan dialog dengan diri sendiri seperti ini, saya kira benar-benar tidak ternilai. Memancing itu sangat membahagiakan. Tapi ngomong-ngomong, kapan nih corona beres nih? Pandemi yang menyebalkan. Gak bisa bohong, kangen juga main-main di laut, gigging, popping, nyari-nyari ikan gede. Kangen juga. Tapi ya rata-rata jalan masih ditutup, PSBB lah istilahnya. Jadi belum bisa bergerak kemana-mana deh. Apalagi main-main ke pulau luar. Susah cari penerbangan. Ya gimana lagi, nikmati yang ada deh. Nah, dapat apa nih? Ya, nah ini sodahar nih, ikan platis alias ikan pedang, betinanya tapi ya keren, sangat membahagiakan. Ikannya boleh kecil-kecil, tapi kebahagiaannya sangat besar. Aduh, ngomongin apa lagi ya?
capek juga sih. Ini nih hasilnya yang saya dapat. Ada beberapa ekor. Nggak jelas lagi kameranya. Tuh ada pari. Jadi hasilnya nggak masuk kamera dan yang lain-lain. Kok kantongnya iklan banget ya? Gak apa-apa lah. Karena kantong yang tadi saya pakai buat ikan itu bisa didapatkan kalau teman-teman membeli produk-produk aparelnya Duraking. Jadi silahkan beli jersey atau apapun itu aparel-aparelnya Duraking dan dapatkan kantong keren untuk tempat ikan seperti tadi. Aduh, dasar. Kayaknya cukup deh. Cukup untuk hari ini. Atau lebih tepatnya cukup dengan kamera ini. Saya ingin menunjukkan pada teman-teman kalau memancing ikan-ikan kecil sendirian ini bisa menjadi momen kita untuk berdialog dengan diri sendiri. Oke. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang udah menonton atau mendengarkan. Salam ikan-ikan kecil bahagia. Terima kasih. Saya Ari Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.